Bank digital akhir-akhir ini menawarkan bunga deposito yang sangat tinggi. Hal ini dilakukan karena untuk menggait konsumen dan juga mendongkrak pangsa pasar. Bunga deposito digital biasanya ditawarkan bahkan bisa mencapai di atas 6%. Ini sangat tinggi dibandingkan dengan rata-rata bunga deposito yang ditawarkan secara konvensional. Data OJK sendiri mencatat bahwa rata-rata bunga deposito yang ditawarkan ini berkisar antara 4,97%. Berarti ini lebih tinggi ya, ini lebih tinggi banget nih 6% yang tadi saya sebutkan di awal dibandingkan dengan data OJK 4,97%. Kira-kira hal apa sih yang mendasar antara perbedaan konvensional dan juga bank digital? Simak materi BTS hari ini bersama saya Putri Mangyasi. Melihat dari jasa layanan yang ditawarkan oleh bank konvensional dan bank digital, ini sebenarnya sama-sama aja ya. Sama-sama punya layanan tabungan, sama-sama bisa melakukan transfer, sama-sama bisa melakukan deposito, dan sama-sama juga bisa melakukan atau mendapatkan pinjaman. Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank digital adalah terletak di wujudnya. Kalau misalnya bank konvensional, memang harus ada kantor fisik yang bisa didatangi, kalian bisa ketemu sama CS-nya, kalian bisa ketemu sama tellernya. Sedangkan untuk bank digital ini kalian nggak perlu harus ada kantor fisik, karena memang semuanya bisa dilakukan secara online atau daring. Lalu apa sih kelebihan dari deposito digital? Ya, yang pertama adalah akses yang lebih mudah, karena kalian nggak mesti harus datang ke kantor cabang untuk melakukan penempatan deposito ya. Kalian bisa melakukannya semuanya by online, pakai smartphone kalian masing-masing. Yang kedua adalah fleksibilitas ya. Kalian nggak terpaku pada jam operasional cabang, karena memang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja dan di waktu kapan aja ya kan. Bisa malam, bisa pagi-pagi buta, kalian melakukan deposito online karena memang tidak terbatas antara ruang dan waktu ya. Dan yang kedua, kalian nggak mesti juga harus antri di CS untuk bisa melakukan penempatan deposito secara online, karena semuanya bisa dilakukan secara daring. Yang ketiga, suku bunga yang ditawarkan oleh bank digital ini sangat tinggi. Yang tadi saya sebutkan, mungkin ada yang bisa juga menawarkan di atas 6%, tapi itu tergantung lagi ke masing-masing bank digital ya. Mungkin berkisar sampai 4% kali ya, dibandingkan dengan deposito yang dilakukan konvensional sekitar 3%. Kalau misalnya udah tahu kelebihannya, tapi jangan lupa juga bahwa ada tantangan, ada kekurangan kalau misalnya kalian melakukan deposito secara online. Yang pertama adalah mungkin bunga yang dijamin oleh LPS ini ada batasannya. Kalau misalnya kalian melakukan deposito di atas bunga yang ditawarkan di atas 4,25%, ini harap hati-hati ya. Karena kalau misalnya bunga di atas 4,25% sudah tidak dijamin oleh LPS atau lembaga pinjaman. Ya, yang kedua adalah jaringan internet. Nah, ini kalau misalnya kalian dalam keadaan tidak ada paket data atau kalian lagi di tempat yang kurang bagus internetnya, sinyalnya, maka otomatis kalian tidak bisa melakukan penempatan deposito secara online. Karena semuanya memang basicnya bergantung banget dengan jaringan internet yang stabil. Ketiga, belum melek teknologi. Mungkin ini buat kaum-kaum orang generasi yang tua atau orang tua kita ya, yang memang kurang nyaman dan kurang melek dengan teknologi. Jadi kalau misalnya mau transaksi finansial harus tetap datang ke kantor cabang. Ya, biasanya ini ibu-ibu ya, ibu saya juga melakukan depositonya secara konvensional sih, harus datang ke kantor cabang karena memang dirasa lebih aman dan nyaman untuk transaksi finansial secara langsung dengan perwakilan bank tersebut. Dan yang terakhir adalah keamanan, karena semua transaksinya dilakukan secara online, pasti ini tidak luput dengan adanya kejahatan misalnya di finansial di dunia maya, misalnya phishing, peretasan atau penipuan ya. Jadi semuanya memang harus dilakukan secara hati-hati kalau misalnya kalian memang mau melakukan transaksi finansial secara digital. Ini tidak lepas juga dengan melakukan penempatan deposito secara online. Jadi semuanya memang harus hati-hati.
Itu aja materi hari ini. Kalian lebih tertarik mana nih untuk deposito, mau yang konvensional atau yang digital? Coba komen di bawah ini dan jangan lupa di like dan di share untuk materi BTS hari ini. Sampai jumpa di materi BTS selanjutnya. Saya Putri Manggasi, pamit.